Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prasetya. Saya dari Prodi BBSI semester 6. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul Siswa Mampu Menulis Puisi untuk memenuhi tugas pembelajaran berbasis IT. Nah, sebelum kamu menulis puisi, kamu harus tahu struktur menulis puisi terlebih dahulu. Caranya, perhatikan struktur-struktur sebagai berikut. Struktur-strukturnya yang pertama ada tentukan tema dan judul puisi. Yang kedua, tentukan kata kunci. Yang ketiga, tentukan diksi. Yang keempat, gunakan rima. Dan yang kelima, gunakan bait atau perhatikan bait-baitnya. Yang keenam, kembangkan puisi yang akan kamu buat. Yang ketujuh adalah penutup puisi. Sebelum kita memulai langkah-langkahnya, di sini saya menampilkan seorang sastrawan atau biasa disebut dengan Chairil Anwar. Beliau dijuluki sebagai si binatang jalang, adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi di dalamnya. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh HB Jasmine sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Nah, tadi sudah saya perkenalkan seorang sastrawan yang bernama Chairil Anwar. Berikutnya kita masuk ke tahap-tahap menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Sebelum membuat puisi, penting sekali untuk menentukan tema dan judul sebagai acuan dalam membuat sebuah puisi agar puisimu lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya barulah menentukan judul yang berhubungan dengan tema. Tema sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan sebuah cerita. Setiap puisi biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu, dan seluruh aktivitas di dalam puisi kemudian didasarkan oleh tema tersebut. Contoh, ketika guru hendak memberikan sebuah tugas, siswa harus menuliskan sebuah puisi yang bertemakan pendidikan. Nah, siswa tersebut harus menulis atau mengarang sebuah puisi yang bertema pendidikan. Entahnya itu cerita perjalanan seorang guru ataupun cerita dari murid tersebut. Yang kedua, tentukan kata kunci. Jika telah menentukan tema dan judul, selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan mengembangkan puisi dari sana. Seperti jika ingin menulis puisi dengan tema persahabatan, maka carilah kata kunci yang erat hubungannya dengan persahabatan tersebut. Setelahnya, kamu tinggal mengembangkan dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa juga satu kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Yang ketiga, tentukan diksi. Diksi atau pemilihan kata menjadi keunikan sebuah puisi. Banyak puisi bagus yang terdiri dari pemilihan kata-kata sederhana, dipakai keseharian dan tidak asing di telinga. Banyak pula puisi bagus dengan pemilihan kata yang jarang didengar orang. Sebenarnya hal ini tergantung dari selera dan minat penulis. Tak ada yang wajib, ikuti saja diksi yang kamu sukai. Jika gaya menulismu sederhana, maka tulislah puisi dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Namun, jika suka menulis dengan kata-kata yang rumit, tidak usah ragu untuk menuliskannya juga. Berikutnya yang keempat, gunakan rima. Rima juga sangat berguna untuk pembaca puisi yang lebih tertata. Rima menjadi esensial untuk menambah lantunan saat membaca. Rima tak sekedar pemanis dalam puisi, tapi juga akan mengasah sisi kreatifmu untuk mencari padanan kata yang memenuhi lantunan di kata sebelumnya. Rima sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu rima baris. Rima baris yaitu pengulangan kata antara satu baris dengan baris yang lainnya. Rima baris
Umumnya terdiri dari 2 baris yang disebut dengan distikon dan 4 baris yang disebut dengan kuatrain. Rima baris mempunyai beberapa pola, diantaranya A A A A, AB BA, AA, BB, dan ABAB. Kemudian rima kata. Pengulangan kata pada sebuah baris sajak ada dua rima kata, yakni rima perulangan dalam suku kata pada sajak dan rima dalam perulangan kata sajak sepenuhnya. Yang kelima, bait. Jangan samakan bait puisi dengan larik puisi ya. Perbedaan baris dan larik puisi adalah satu kalimat atau satu baris di dalam bait. Larik atau baris adalah bagian dari bait. Bait sendiri merupakan kumpulan baris atau larik yang tersusun dengan rapih. Pada puisi lama, biasanya membatasi satu bait yang terdiri dari 4 larik. Namun, dalam puisi baru, larik yang terdapat dalam sebuah bait tidak dibatasi. Kita bisa membuat bait sesuai keinginan mengikuti jenis-jenis bait yang sudah ada, yaitu distikon atau puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait. Kemudian terzina, terdiri dari 3 baris per bait. Kuantrin, 4 baris per bait. Quint, 5 baris per bait. Atau sonata, terdiri dari 4 baris di masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir. Kemudian kita kembangkan puisi. Susunlah kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait yang indah. Kembangkan menjadi satu puisi utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi haruslah ringkas, padat, dan tentunya indah. Pilihlah kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Kemudian, yang berikutnya adalah penutup puisi. Biasanya puisi akan lebih mengena jika ditutup dengan akhiran dramatis dan menusuk pembacanya, memungkinkan puisi agar dibaca lebih dari satu kali. Pemilihan akhir puisi ini menjadi taktik yang bisa dimanfaatkan sebagai ungkapan save the best for the last. Atau saya ulangi, save the best for the last. Atau siapkan yang terbaik pada bagian akhir. Selain dengan dramatis, kita juga bisa melebarkan kreativitas dengan memilih akhir puisi yang justru tidak dapat dibayangkan oleh pembaca, atau membuat sebuah twist di akhir. Jikapun tidak memiliki akhiran dramatis, kita harus bisa mengimbangi susunan puisi di awal, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan yang membuat puisi kita justru jadi kehilangan makna sepenuhnya. Alur penuturan puisi diusahakan agar mengalir tetapi konstan, berfokus pada hal yang ingin kita bicarakan, ditutup pula dengan alur yang sama. Puisi harus menyampaikan maksud dan tujuan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Lantaran karakteristik utama puisi penuh dengan bahasa kiasan. Bukan berarti kamu menulis puisi dengan terlalu banyak majas dan ungkapan tanpa makna berarti. Puisi tetap harus mempunyai makna tersendiri yang konsisten dan koheren. Membuat puisi tidak semudah merangkai kata untuk bercerita. Membuat inspirasi yang banyak agar menemukan diksi yang tepat. Salah satu untuk mendapatkan inspirasi adalah dengan banyak-banyak membaca contoh puisi yang sudah ada. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.